Film diawali dengan seorang pria yang berada di sebuah jembatan yang dipenuhi dengan mobil-mobil terparkir dengan kacau, seperti sedang terjadi sebuah kerusuhan. Dan memang benar, pria bersenjata tersebut memang sedang diburu oleh aparat kepolisian setempat dengan tubuh dipenuhi luka-luka. Dan scene pun berpindah ke seorang remaja yang merasa bosan dengan kehidupan sehari-harinya yang selalu dikawal oleh anak buah ayahnya. Karena remaja yang bernama Ovi Mahajan Junior tersebut adalah anak dari seorang mafia yang sangat berpengaruh di India. Ayahnya, Ovi Mahajan Senior, yang seorang ketua mafia yang sedang mendekam di penjara India. Karena jenuh, Ovi Junior pada malam harinya pergi ke sebuah klub malam bersama teman-temannya. Saat temannya mengajak Ovi Junior untuk mencoba narkoba di belakang klub, tiba-tiba saja datang beberapa polisi yang menghampiri mereka. Dan tiba-tiba saja polisi tersebut mengeluarkan pistol dari sarungnya dan dengan cepat langsung menembak teman Ovi Junior di kepalanya. Dan Ovi Junior pun langsung dibawa ke dalam mobil polisi tersebut. Setelah kejadian tersebut, di tempat lain, di tempat ayah Ovi Junior di penjara, datanglah Saju menghadap Ovi Senior. Ovi Senior sangat murka dengan diculiknya sang anak dan dia mengancam Saju untuk segera menyelamatkan anaknya Ovi Junior. Jika tidak, jangan berharap anak Saju bisa menonton film animasi Siva di Antv. Anak kecil, pulang saja. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Setelah dari penjara, Saju segera kembali ke rumah dan mendiskusikan masalah ini dengan istrinya. Saju yang mantan pasukan elit India membuat dua rencana untuk membebaskan Ovi Junior. Rencana pertamanya, dia memakai jasa tentara bayaran, yang di sini dia menggunakan jasa tim REC untuk menyelamatkan Ovi Junior. Namun karena Ovi Mahajan Senior kekurangan dana, maka Saju memiliki rencana kedua. Tibalah hari eksekusi penyelamatan. REC dan timnya yang dipimpin oleh seorang wanita India bernama Nick memulai operasi penyelamatan. Merekalah jasa tentara bayaran yang disewa Saju untuk menyelamatkan Ovi Junior. Briefing rencana penyelamatan Sandra dilakukan di perbatasan kota Dhaka, Bangladesh. Dan setelahnya, REC langsung diterjunkan ke pusat kota untuk melakukan pembuktian. Kalau Sandra masih hidup, REC yang dijemput dengan mobil van dibawa ke rusun penyekapan. REC diperlihatkan Ovi yang masih hidup dan dikurung di sebuah kamar. Setelah itu, REC dibawa keluar untuk kembali pulang dengan wajah disekap. Saat di tangga rusun, desingan peluru sniper langsung menerjang salah satu penculik hingga roboh, dan REC langsung melakukan perlawanan. Setelah berhasil membunuh penculik yang mengawalnya, REC bergegas ke kamar Ovi Junior disekap. Di sana, REC membantai habis para penculik tanpa ampun dengan cepat, dan REC segera mengeluarkan Ovi Junior. Setelah berhasil mengeluarkan Ovi Junior, REC segera membawa Ovi Junior ke titik penjemputan yang sudah ditentukan. Tetapi di sana REC melihat keanehan karena satu persatu rekan REC di penjemputan putus komunikasi. Melihat itu, REC segera membawa Ovi Junior pergi dan dugaan REC benar. Tiba-tiba saja muncul pria misterius yang mengejar dan menembaki mereka. Rupanya pria misterius itu adalah Saju dan ini adalah rencana keduanya. Dia meminta REC untuk menyerahkan Ovi Junior, tetapi REC menolaknya dan segera membawa Ovi Junior ke mobil. Maka terjadilah kejar-kejaran mobil antara REC dan Saju. Dan saat memasuki kota, polisi pun turut mengejar mereka hingga memasuki area pemukiman padat penduduk, dan di sana terjadi baku tembak yang sengit antara mereka. Tetapi REC dan Ovi Junior berhasil meloloskan diri. Saat di malam hari, saat REC dan Ovi Junior sedang beristirahat, tiba-tiba saja datang bocil-bocil mengkilat menyerang mereka. Namun REC dengan mudah mengalahkan mereka. Dan karena ulah bocil-bocil tersebut, REC dan Ovi Junior kembali dikejar polisi. REC meminta bantuan teman lamanya, Gospar, untuk menolongnya.
You want to cops over our heads? Just call Gaspar. Your name's Tyler. I'm Ovi. Jesus. Namun rupanya Gaspar mengkhianati Rek dengan diam-diam menghubungi orang Amir Asif dan memberitahukan keberadaan Rek dan Ovi Junior. Gaspar tergiur dengan imbalan hadiah untuk menangkap Ovi Junior, dan karena hal tersebut terjadilah perkelahian di antara mereka yang membuat Gaspar akhirnya terbunuh. Dan karena semua jalan keluar kota sudah diblokade oleh tentara dan polisi, Rek menghubungi Saju untuk meminta bantuannya. Pada subuh hari mereka bertemu. Rek menyerahkan Ovi Junior ke Saju untuk dibawa keluar kota Dhaka dengan selamat. Sedang Rek memilih menjadi umpan untuk mengalihkan perhatian para tentara. Awalnya semua berjalan sesuai rencana. Do you trust him? I do. Rek mulai menyerang para tentara, sementara Saju dan Ovi Junior berjalan ke arah jembatan agar dapat segera dijemput Kin. Tetapi beberapa saat kemudian keadaan di luar kendali mereka, karena Amir Asif mengerahkan seluruh para tentara dan polisi untuk menggagalkan rencana Rek. Menghadapi begitu banyak bala tentara dan polisi, Rex sangat kewalahan dan mengalami banyak cedera di tubuhnya. Sementara Saju dan Ovi Junior harus terpisah. Karena penyamaran mereka diketahui oleh tentara penjaga, mereka harus berjibaku dengan tentara yang mengejarnya. Saju pun meminta bantuan ke Rek untuk menolongnya dan Ovi Junior yang terjebak di dalam bis. Saat Saju sedang berjuang menghadapi para tentara Amir Asif, tiba-tiba saja sebuah peluru langsung bersarang di kepalanya. Dan dalam seketika Saju pun meregang nyawa. Saju gugur tertembak di tangan Kolonel Rashid. Dan saat Kolonel Rashid akan menghabisi Rek, Nick menembak mati Kolonel Rashid lebih dahulu, tepat di keningnya. Namun saat Rek sedang tergopoh-gopoh menuju ke seberang jembatan untuk menghampiri Nick yang menjemputnya, tiba-tiba saja dari belakang Rek ditembak oleh Farhad, pimpinan para bocil mengkilat. Menembak Rek tepat di lehernya dan membuat Rek kehilangan keseimbangannya, dan akhirnya Rek gugur jatuh ke dalam sungai. Dan 8 bulan kemudian, di sebuah acara perayaan, Nick mengeksekusi mati Amir Asif di sebuah toilet umum. Tamat dan selesai.